Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberi solusi ya. Kemarin kan kita ketahui penyebab utama dari sumbatan dari terjadinya hipertensi adalah karena adanya sumbatan di pembuluh darah karena pertama kalsium yang nyasar dan kedua lemak lengket ya, yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, ada protokolnya ya, protokol hipertensi supaya tidak terkena hipertensi, tidak terkena serangan jantung dan tidak terkena stroke selamanya. Yang pertama adalah kurangi makanan tinggi gula dan atau karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi segala jenis gula, mau gula aren, gula pasir, gula tebu, itu hindari ya. Boleh dalam jumlah sedikit gula dari buah yang alami, itu pun cuma sedikit ya, tidak boleh berlebihan. Madu itu boleh, tapi harus pilih yang murni ya, banyak sekarang yang olahan juga. Kemudian kurma juga boleh, tapi itu juga zaman sekarang sudah banyak yang dilapisi gula buatan ya, supaya lebih manis lagi. Jadi susah sekarang cari kurma yang murni. Nah itu, kalau bisa dapat yang murni boleh, tapi segala jenis gula yang lain dihindari atau dikurangi. Kemudian yang kedua, yang ini karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah kalau bisa yang kita makan ya. Contohnya seperti nasi merah ya, singkong rebus, talas rebus, ubi rebus. Nah, itu cari saja di internet, ketik karbohidrat dengan indeks glikemik rendah, banyak ya. Jadi bisa dipilih itu, tapi tidak boleh berlebihan juga ya, karena kontrol karbohidrat ya. Yang diprioritaskan itu protein dan biji dalam lemak. Itu yang protokol yang pertama ya. Kenapa saya tekankan untuk hindari gula? Karena kan kita ketahui ya, penyebab utamanya kan lemak lengket ya. Lemak lengket itu kemarin kan sudah dijelaskan ya, biang keroknya ya, protein dan lemak itu sebenarnya baik, tapi kalau ketemu gula terus akan rusak dan menjadi lemak lengket atau sumbatan pembuluh darah. Jadi biang keroknya adalah gula. Jadi kalau kita bisa mengontrol karbohidrat ya, tidak berlebihan dalam konsumsi atau mengurangi, itu akan sangat sehat sekali ya. Kemudian yang kedua, protokol yang kedua adalah kan penyebabnya selain lemak lengket kan ini ya, kalsium yang nyasar ya. Nah, kalsium yang nyasar ini kita butuh namanya vitamin K2. Nah, vitamin K2 ini dia fungsinya akan membawa atau melarutkan kalsium yang menyumbat pembuluh darah ini dan akan dibawa ke tulang. Jadi dia 2 in 1 ya, sudah menghilangkan sumbatan, malah dibawa ke tulang jadi kuat. Nah, jadi K2 ini sangat bagus. Itu dia biasanya dijual dalam bentuk suplemen. Biasanya dia digabung dengan D3. Jadi D3 K2 itu ya. Nah, kalau mau dari makanan itu biasanya K2 itu dari makanan fermentasi seperti keju, terus seperti fermentasi dari kedelai ya,
atau fermentasi yang seperti dari kol. Contohnya dari kol itu sauerkraut, atau kalau yang Korea kimchi. Kalau fermentasi kedelai itu natto itu dari Jepang ya. Nah, tapi kalau yang mau yang gampang ya suplemen saja, vitamin D3K2 namanya. Itu kita beli, ada yang kemasan, ada yang 5.000 unit satu kapsul, ada yang 10.000 unit. Dosisnya itu kalau kita sudah terkena hipertensi itu 20.000 unit setelah makan pagi ya, dimakan selama 3 bulan, dan setelah normal tekanan darahnya itu di maintenance 10.000 unit international unit selamanya. Jadi untuk orang yang sehat, yang tidak ada hipertensi, itu sangat bagus juga untuk mengkonsumsi vitamin D3K2 10.000 unit selamanya. Kenapa? Karena reseptor dari vitamin D ini dari ujung rambut kita sampai kaki. Jadi setiap kita beraktivitas, berpikir, itu tiap hari dipakai vitamin D3-nya ya. Jadi kalau kita kekurangan, bayangin aja ya, jadi tidak akan berlebihan itu. Kemudian kita masuk ke protokol yang ketiga, adalah mengkonsumsi yang namanya nattokinase. Nah, kan kita ketahui kan, selain kalsium tadi dan dihilangkan dengan K2, penyebabnya kan lemak lengket. Nah, lemak lengket ini bisa dilarutkan dengan namanya nattokinase, vitamin ya. Kalau mau dari makanan itu sebenarnya dari natto ya, makanan fermentasi kedelai dari Jepang, natto ya. Jadi bagus sekali ya natto ya, sudah ada nattokinase untuk melarutkan lemak lengket, ada pula dia kandungan K2 nya untuk melarutkan kalsium ya. Jadi nattokinase ini ada suplemennya atau nattosera, itu biasanya kita konsumsi 4.000 unit malam sebelum tidur selama 3 bulan ya. Tapi dengan catatan tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan pengencer darah dari dokter itu ya. Oh, yang tadi tentang vitamin D3 K2 itu dia selain membawa K2 itu membawa kalsium yang nyasar dari pembuluh darah ke tulang, itu dia juga membawa dari bagian tubuh-tubuh lain. Contohnya kalau orang yang sering vertigo, nah itu di bagian tulang keseimbangan telinga di sini itu biasanya ada kalsium yang nyasar juga. Nah itu bagus sekali kita konsumsi K2 supaya dia sumbatan dari kalsium itu akan larut dan dipindahkan ke tulang. Makanya bagus juga untuk orang yang osteoporosis ya, tulangnya menjadi kuat itu ya. Kemudian kita masuk ke protokol yang terakhir, yang keempat adalah olahraga. Sangat bagus untuk hipertensi. Kenapa? Karena ada penelitiannya tahun 1997 itu oleh seorang profesor, itu mendapatkan Nobel ya, karena dia menemukan penelitian yang sangat bagus tentang olahraga. Itu sebenarnya kalau kita olahraga, di dalam pembuluh darah kita itu akan keluar yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis ya. Jadi tekanan darah otomatis akan turun dan sumbatan juga akan lepas gitu ya. Jadi olahraga ini sangat baik sekali untuk protokol yang keempat itu. Oke, itu 4 protokol hipertensi yang kalau kita lakukan mudah-mudahan kita bisa lepas dari hipertensi, bebas dari serangan jantung maupun stroke ya. Tetapi ingat harus empat-empatnya ya, tidak bisa salah satunya saja. Kenapa? Karena kalau kita olahraga tapi kalau kita tidak melakukan yang pertama, kita tetap konsumsi gula yang banyak, itu tetap
kan namanya trigliserid kan definisinya kan apabila kita mengkonsumsi kelebihan gula akan disimpan menjadi lemak itu. Jadi lemaknya tidak akan hilang dengan olahraga, tapi dengan mengurangi konsumsi gula. Oke, baik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Next saya akan membahas tentang olahraganya. All is well and pay it forward.